Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Azara dengan NIM 2402153. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang perkembangan motorik kasar anak usia dini, usia 3-6 tahun. Motorik berasal dari bahasa Inggris, yaitu kemampuan motorik yang menunjukkan kemampuan untuk bergerak, karena manusia dapat mencapai atau mewujudkan harapan mereka melalui gerakan. Sistem motorik merupakan bagian yang sangat mendasar dari keberadaan mereka. Kata motor juga dapat diterjemahkan sebagai motorik yang merujuk pada permulaan suatu gerakan. Menurut Hurlock tahun 1978, perkembangan motorik adalah proses di mana kemampuan untuk mengatur gerakan tubuh melalui tindakan terkoordinasi saraf otot dan pusat saraf berkembang. Kemampuan seseorang untuk bergerak secara langsung dipengaruhi oleh proses persarafannya dan otot-otot yang dimilikinya, serta membuat seseorang dapat menggerakkan tubuhnya selama proses perkembangan motorik. Atau Wijayani 2014 menegaskan perkembangan motorik adalah perubahan bentuk tubuh pada anak usia dini yang mempengaruhi kemampuan gerak tubuh dan gerak yang harus dilakukan oleh seluruh tubuh. Berdasarkan definisi yang diberikan di atas, dapat disimpulkan motorik adalah suatu gerakan yang menggabungkan pengendalian fisik melalui gerakan-gerakan yang terkoordinasi antara pusat saraf dan otot serta kematangan dalam suatu gerakan. Perkembangan usia dini dengan demikian harus diikuti agar pertumbuhan anak usia dini terjadi secara alami, karena setiap tahapan perkembangan anak berbeda dengan anak lainnya, maka perkembangan motorik anak usia dini beragam. Beberapa anak mengembangkan keterampilan motorik dengan cepat, sementara yang lain mengembangkannya lebih lambat. Terima kasih. Baiklah, sekian materi dari saya. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan, saya Anggia Silviana dengan NIM 2402213. Saya akan melanjutkan materi. Selanjutnya itu ada perkembangan fisik motorik, di mana fisik motorik itu merupakan hal yang sangat penting dikembangkan karena memberikan pengaruh untuk perkembangan lainnya seperti perkembangan kognitif, sosial, emosional. Lalu pendidikan anak usia dini juga merupakan periode penting yang perlu diperhatikan dan penanganannya sedini mungkin. Nah, salah satu kemampuan anak yang sedang berkembang saat usia dini yaitu kemampuan motorik. Pada usia 3-6 tahun merupakan masa emas pada anak. Anak usia dini adalah manusia yang sangat polos serta memiliki potensi yang masih harus dikembangkan. Nah, anak usia dini itu seperti anak yang masuk pada rentang usia 0-6 tahun sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang Nomor 20 2003 Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 2003 Ayat 1 yang menyatakan bahwa anak usia dini adalah anak yang masuk pada rentang usia 0-6 tahun. Nah, perkembangan keterampilan motorik kasar anak paling pesat pada saat usia prasekolah, sekolah dasar, dan mampu menguasai keterampilan motorik kasar lebih baik pada periode ini. Lalu, perkembangan kemampuan motorik pada anak usia dini membutuhkan aktivitas fisik untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, bentuk kegiatan bermain haruslah memacu pada otot-otot pada anak melalui permainan sebagai sarana bagi anak untuk menjalani dunianya. Nah, mulai dari yang tidak diketahuinya hingga apa yang diketahuinya oleh anak-anak dan anak dapat membangun pengalamannya. Lalu, permainan merupakan alat pendidikan karena dapat memberikan kebahagiaan, kegembiraan, dan kepuasan. Melalui permainan, anak mendapatkan manfaat untuk aktivitas perkembangan fisik, motorik, dan sosial emosionalnya. Baiklah, sekian materi dari saya. Selanjutnya, Teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Aktivitas yang dilakukan oleh anak melalui bermain yang seharusnya tidak hanya menjadi aktivitas fisik biasa, tetapi dapat menjadi sarana belajar yang menyenangkan dan berolahraga secara tidak langsung. Bermain pada anak dapat dilakukan dengan aktivitas fisik seperti
seperti olahraga, permainan, dan kegiatan rekreasi yang dapat mengembangkan motorik kasar pada anak usia dini. Perkembangan motorik setiap anak berbeda karena dipengaruhi oleh otak yang berfungsi untuk menyetir setiap gerakan anak. Dengan bertambahnya usia akan memungkinkan kemampuan motorik anak akan berkembang. Perkembangan motorik anak usia 3-4 tahun pada umumnya memiliki kekuatan fisik yang mulai berkembang, seringkali bergerak bebas dengan berpindah-pindah tempat satu ke tempat lainnya. Perkembangan ini akan lebih optimal apabila lingkungan sekitar rumah dapat menstimulasi dengan baik. Untuk itu, orang tua harus dapat mengawal setiap kegiatan anak untuk bergerak sejak dini. Jika orang tua dapat mengawal setiap kegiatan anak untuk bergerak bebas, maka perkembangan kemampuan motorik anak akan lebih teroptimalkan sehingga terhindar dari terjadinya keterlambatan perkembangan. Keterampilan motorik kasar adalah gerakan yang melibatkan otot besar. Keterampilan motorik kasar memerlukan beberapa unsur, di antaranya kecepatan, kekuatan, ketahanan, kelincahan, fleksibilitas, koordinasi, dan keseimbangan. Selanjutnya Baiklah, perkenalkan nama saya Olivia Fitra dengan NIM 24022030. Pada kali ini, saya akan menjelaskan poin B, yaitu mengenai perkembangan motorik halus anak usia dini, yaitu pada usia 3-6 tahun. Perkembangan motorik halus merupakan kemampuan anak dalam melakukan gerakan yang melibatkan bagian-bagian tertentu dan juga dilakukan oleh otot-otot kecil, tetapi memerlukan koordinasi yang cermat. Banyak yang mempengaruhi proses perkembangan motorik halus ini pada anak, yaitu salah satunya adalah peran orang tua dalam menstimulasi setiap proses perkembangan. Kemudian, perkembangan motorik halus pada anak usia 3-6 tahun menurut Swed Jiningsi pada tahun 2016 berdasarkan kelompok umur, yaitu pada usia 36-48 bulan anak mampu membuat garis lurus, menumpuk balok, kemudian menggoyangkan ibu jari. Pada usia 48-60 bulan anak mampu membuat tanda silang, menunjuk garis yang lebih panjang, kemudian membuat lingkaran dan menggambar seperti kepala, badan, lengan menggunakan gunting. Kemudian bisa juga membuat tanda titik. Sedangkan pada anak usia 60-72 bulan, anak mampu menangkap bola kecil dengan kedua tangannya, menggambar segi 4, menggambar orang seperti menempatkan objek ke dalam wadah, dan mencontoh menulis dengan baik. Kemudian, tingkat pencapaian motorik halus ini pada anak usia 3-6 tahun adalah meniru bentuk, kemudian menggambar sesuai dengan gagasannya, kemudian menciptakan sesuatu dengan berbagai media seperti balok, plastik, tanah liat, menggunakan alat tulis dengan tepat, kemudian sesuai dengan polanya. Salah satu kegiatan yang ada di taman kanak-kanak yang berkaitan dengan perkembangan motorik halus adalah melalui kegiatan kolase. Kemudian kegiatan kolase ini merupakan salah satu kegiatan pembelajaran yang ada di TK untuk meningkatkan kemampuan motorik halus. Kemudian pada usia 3-4 tahun, pada usia ini anak mampu membuat garis lurus, menyusun 9 buah balok, atau memasukkan sendok berisi makanan ke dalam mulut tanpa banyak yang tumpah. Selain itu, pada usia ini anak dapat menggambarkan mengikuti bentuk seperti menarik garis vertikal, menjemplak bentuk lingkaran, kemudian membuka menutup kotak dan menggunting kertas, serta mengikuti pola garis lurus. Ini dapat menggambarkan dan mencoret-coret huruf meski dalam bentuk kasar. Kemudian mampu mengenakan baju sendiri. Selain itu, pada usia ini anak dapat menggambarkan sesuatu yang diketahui, bukan yang dilihat, mulai menulis sesuatu dan mampu mengontrol gerakan tangannya. Kemudian menggunting zigzag, melengkung, membentuk dengan lilin, dan menyelesaikan pasal 4 keping. Kemudian di usia ini keterampilan dan kemampuan anak sebenarnya tidak jauh berbeda dengan anak usia 1-2 tahun. Saya akan melanjutkan materi tentang perkembangan motorik halus anak usia 3-6 tahun. Perbedaan yang nyata hanya pada kualitasnya. Anak usia 3-4 tahun
berlari lebih cepat ketimbang anak yang berusia 1-2 tahun. Lemparannya pun lebih kencang dan sudah mampu menangkap dengan baik. Kemampuan motorik kasar otot kaki anak selain berjalan dan berlari cepat, antara lain mampu melompat dengan 2 kaki dan menendang bola. Untuk motorik kasar otot lengan, anak mampu melempar bola ke berbagai arah, memanjat tali dengan tangan dan mendorong kursi. Kemampuan yang melibatkan motorik halus untuk koordinasi mata dengan tangan, yaitu memantulkan bola beberapa kali, menangkap bola, melambungkan bola dengan keterampilan dan keterampilan mencoret yang semakin baik. Anak usia 4-6 tahun, pada usia ini, anak mampu melipat kertas menjadi bentuk segitiga, dapat secara tepat menggambar bentuk kotak, huruf, dan angka. Pada usia 5-6 tahun, hampir seluruh gerakan kinestetiknya dapat dilakukan dengan efisien dan efektif. Gangguan pada motorik halus biasanya menyebabkan anak mengalami kesulitan belajar. Gangguan ini menyebabkan hambatan dalam proses belajar di sekolah, yang menimbulkan berbagai macam tingkah laku seperti malas menulis dan minat belajar yang kurang. Keterampilan motorik halus yang berkembang menjadi fondasi penting untuk kesiapan akademik anak, terutama keterampilan pola menulis. Dalam hasil studi Cameron dan kawan-kawannya pada tahun 2016 menemukan bahwa anak-anak dengan koordinasi tangan yang baik cenderung menunjukkan prestasi yang lebih baik dalam keadaan dan kemampuan kognitif awal. Kegiatan seperti melonce, menyusun puzzle kecil, serta meniru bentuk-bentuk geometri halus harus dilakukan secara berulang dan menyenangkan agar dapat mempererat koordinasi mata dan tangan anak. Serta dalam praktiknya, penggunaan digital juga dapat dilakukan dalam menggunakan motorik halus anak, misalnya seperti penggunaan aplikasi menggambar atau touching huruf di tablet yang dirancang khusus untuk anak usia dini, menjadi variasi dalam dunia digital dan digunakan secara terbatas dan dapat diawasi oleh orang tua. Faktor dominan yang mempengaruhi perkembangan motorik halus anak adalah salah satunya gizi, kecerdasan, dan kurangnya stimulasi yang dilakukan oleh orang tua ataupun di lingkungan sekitar anak. Kurangnya stimulasi yang dapat menyebabkan penyimpangan tumbuh kembang anak dan bahkan gangguan yang menetap yang disebutkan oleh Depkes Republik Indonesia pada 2010. Gangguan dalam perkembangan motorik yang menyebabkan hambatan ini bisa menghambat proses pembelajaran di sekolah. Perkembangan motorik menyebabkan berbagai tingkah laku yang seperti malas menulis, minat belajar berkurang, kepribadian anak ikut terpengaruh dalam aspek ini, misalnya seperti anak merasa rendah diri, anak menjadi anak yang peragu, serta sering was-was dalam menghadapi lingkungannya. Nah, jadi perkembangan motorik halus anak, setiap anak itu berbeda-beda. Perbedaan perkembangan tersebut dipengaruhi oleh pembawaan anak dan stimulasi yang didapat anak, baik dari orang tua ataupun lingkungan di sekitarnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Seorang guru harus memiliki lokasi baik di dalam lokal ataupun di luar lokal. Kemampuan yang dikembangkan melalui kegiatan serta tema dan pola yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran, sambil memutuskan bagaimana mengembangkan keterampilan motorik pada anak. Main game, demonstrasi, proyek, atau tugas merupakan teknik pembelajaran yang cocok untuk membina kemampuan motorik anak. Meskipun pendekatan yang berbeda, pendekatan yang diadopsi harus mendorong gerakan permainan pada anak-anak. Karena itu penting untuk perkembangan motorik mereka dan karena anak-anak belajar paling baik saat mereka merasa senang. Sugiono 2010. Menurut Boundren dikutip oleh Suparyanto 2010, pola asuh tertentu akan berdampak pada karakteristik atau tumbang anak. Pola asuh yang akan diterapkan oleh setiap keluarga tentunya sangat berbeda dengan keluarga lainnya.
Pola asuh orang tua adalah cara yang dilakukan orang tua dalam mendidik, mengasuh, membina, dan mencurahkan kasih sayang mereka kepada anak-anaknya. Namun, cara tersebut tentu harus disesuaikan dengan masa-masa perkembangan anak. INSI 2010. Orang tua mengalihkan perilaku dan sikap anak yang tidak menyimpang. Orang tua menghargai individualitas anak dan berikan izin anak untuk menyaratkan keberataannya terhadap standar atau peraturan keluarga. Kontrol dari orang tua dan konsisten tetapi dengan dukungan pengertian dan kemampuan, pengertian dan keamanan. Perlu orang tua bahwa setiap gerak, dan ucapan orang tua sangat mempengaruhi perilaku anak tersebut. Anak akan merekam dan mencontohkan apa saja yang dilakukan dan apa saja yang diucapkan orang tuanya. Jika pola asuh orang tua terlalu overprotective dan mengakibatkan anak mengalami keterlambatan pada perkembangannya maupun motorik kasar atau halus, keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang harus memberikan pengaruh sangat besar bagi pertumbuhan perkembangan mereka. Perkembangan anak akan optimal apabila mereka bersama keluarga yang harmonis, sehingga kebutuhan remaja seperti kebutuhan fisik, sosial maupun psikologi sosialnya terpenuhi. Murtiani 2011. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator.